Kami datang untuk memenuhi setiap panggilan-Mu. Thank you Holy Spirit. Haleluya. Haleluya. Kami siap penuhi amanat agung-Mu Tuhan. Let's go. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi demi dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang Tuhan. Kami memenuhi setiap panggilan-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Let's go. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dengan berani kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami siap melakukan amanat-Mu. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang Tuhan.
urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Amin. Penuhi kami yang terbeban dan penuh rasa kaya raba syakar raba, rata kaya raba dari tempat yang tertinggi dan teguhkan. Nyanyikan dengan hatimu, nyanyikan dengan kasihmu dan kerinduanmu. This is calling. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami, pakai kami Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Ya Rabata kaya Rabaya Sande, kita ya Rabata kaya Se, penuhi kami. Let's go. Dan teguhkan semua kesaksian.
Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa bisa menyapa Anda dalam ibadah online bersama dengan Gereja Mawar Sharon, Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua. Saya percaya kita bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, sehingga kita bisa menginjak di minggu yang keempat di bulan Mei. Walaupun memang gak mudah kita melewati hari-hari ini, tapi saya percaya di sana ada penyertaan Tuhan dan di sana juga ada berkat Tuhan bagi kita semua untuk menjalani masa-masa yang gak mudah. Tetapi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, bahkan keluarga yang ada di rumah. Saat ini saya mau menyampaikan beberapa pengumuman seputar pelayanan kita dalam minggu yang berjalan ini. Untuk minggu depan seperti yang luar biasanya, kita juga akan ibadah bersama-sama, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan dalam ibadah ini kita juga akan memberikan dan mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan persepuluhan dan persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online bersama dengan channel ini di Gereja Mawar Sharon, Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan dalam minggu yang berjalan ini juga kita tetap mempersiapkan CG, Connect Group seperti yang luar biasanya. Kita tetap terus mengajak orang-orang untuk join bersama-sama di dalam CG online dan bisa berdoa bersama-sama, menguatkan mereka, dan bahkan kita bisa mengajak orang-orang kenalan, sahabat, rekan kita untuk bersama-sama join di dalam CG online. Kalau mungkin ada di antara Anda yang sudah kangen, pengen ketemu di dalam CG secara live, saya percaya di sana pun ada penyertaan Tuhan, di sana pun ada berkat Tuhan. Tapi mari kita tetap terus menjaga jarak, kita tetap terus menjaga kesehatan kita, tetapi kita tetap terus on fire di dalam hubungan, membangun hubungan satu dengan yang lain, walaupun di tengah-tengah situasi seperti ini, tetapi kita tetap terus ada terkonek satu dengan yang lain untuk tetap terus membangun visi Tuhan. Lewat salah satunya adalah Connect Group. Mari kita persiapkan Connect Group minggu ini dengan luar biasanya. Kita akan memberikan persembahan dan Anda bisa memberikan persembahan dengan transfer via nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Bahkan Anda juga bisa scan QR code yang ada di layar kaca Anda. Dan kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik. Anda bisa mempersiapkannya dan kita akan memberikan persembahan dan saya akan menuntun kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga karena atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, kami boleh melewati hari demi hari, minggu demi minggu, sehingga kami juga boleh saat ini ada di minggu yang keempat di bulan Mei di tahun 2020. Walaupun memang tidak mudah kami melewati hari demi hari, tetapi satu hal kami percaya bahwa ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan boleh menyertai kami semua jemaat Tuhan yang ada di Gereja Mawar Sharon Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua, bahkan semua orang yang join di dalam channel ini. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini Tuhan di dalam ibadah ini kami mau memberikan persembahan. Kami percaya semua berkat itu datang dari Tuhan, dan kami mau memberikan dengan sukacita, kami mau memberikan dengan iman, dan kami percaya semuanya ini bisa dipakai, dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi di dalam kehidupan, di tengah-tengah gereja kami masing-masing maupun di tengah-tengah bangsa kami dan dunia. Gereja boleh hadir di sana untuk memberkati dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Anda dapat memberikan persembahan atau perpuluhan Anda via transfer melalui nomor rekening Gereja Mawar Sharon Manado sebagai berikut. Bank BCA 088 22 777 11 atas nama Gereja Mawar Sharon. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Sharon Manado berikut ini. Dan berikut adalah daftar nomor rekening gereja lokal GMS Sulam, Papua.
Mari peduli dengan menjaga kebersihan kesehatan bersama dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker bila sakit, mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak buah dan sayuran, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Bila batuk, flu, dan sesak napas, segera ke dokter atau ke rumah sakit. Mari follow akun sosial media Gereja Mawar Syaron Manado, yaitu youtube.com/gmsmanado dan Instagram di @gmsmanado dan Facebook di Gereja Mawar Syaron Manado untuk mendapatkan penyegaran rohani dan informasi seputar kegiatan Gereja Mawar Syaron setiap harinya. Dapatkan update tentang kegiatan Gereja Mawar Syaron Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan follow Instagram dari masing-masing gereja lokal berikut ini. Jangan lupa juga follow akun sosial media dari Pastor Thomas Budianto seperti berikut ini. Jemaat Tuhan, minggu depan adalah minggu perpuluhan. Untuk itu mari kita siapkan yang terbaik kita untuk kita mengembalikan perpuluhan di minggu depan. Kami tenang sebab Engkau bersama kami, Tuhan. Engkau Allah yang selalu mendengar seruan hati kami. Thank you, Jesus. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Bapa, Kau
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasamu di tempat ini, mengalir kuasamu atas rumah kami, mengalir dan mengalir, mengalir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan mengalir, mengalir, mengalir. Ya Rabaka ya Syakar Rabba. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Shalom Bapak Ibu Saudara, sungguh bersuka cita boleh kembali membagikan kebenaran firman Tuhan untuk jemaat Tuhan yang terkasih. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belum bisa berjumpa secara fisik dan tatap muka. Ayo tetaplah berdoa, tetaplah berharap. Kita berdoa bersama-sama. Semoga di dalam waktu dekat, kalau nanti pemerintah sudah mengizinkan ibadah boleh kembali berjalan, kita menantikan waktu itu dengan mempersiapkan hati kita yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Hari ini tentunya gereja sedang memikirkan, sedang mempersiapkan juga yang terbaik. Kalau harinya tiba ketika kita boleh beribadah bersama-sama kembali, tentunya dengan new normal life yang baru, kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami boleh kembali lagi beribadah untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Roh Kudus-Mu, setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami mau mendengar arahan, kami mau mendengar petunjuk, kami mau mendengar rema kebenaran firman Tuhan. Yang kami percaya itu akan menuntun kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami siapkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu Saudara, hari ini tema khotbah saya adalah hidup di dalam tuntunan Tuhan. Silahkan Anda bisa mencatat tema khotbahnya, dan nanti kalau ada rema yang melompat di hati Anda ketika saya membagikan firman Tuhan, jangan lupa dicatat supaya nanti bisa kita baca kembali dan tentunya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hidup di dalam tuntunan Tuhan. Yesaya 48 ayat 17, firman Tuhan berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Salah satu anugerah yang besar yang kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya adalah tuntunannya. Adalah ketika kita berjalan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya,
selalu ada penyertaan, selalu ada bimbingan, dan selalu ada tuntunan Tuhan di setiap jalan yang harus kita tempuh di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Kita bersyukur kita punya Bapa yang setia. Hari ini kita mau belajar bersama-sama hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kita buka kitab Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 sampai 22. Kitab Keluaran pasal 13, ayatnya yang ke-17 sampai ke-22. Perikop dari pembacaan firman Tuhan kita di hari ini adalah Allah menuntun umatnya. Katakan bersama-sama dengan saya, Allah menuntun umatnya. Ketika Anda membaca perikop ini, bisakah Anda melihat hati Tuhan? Bisakah Anda melihat bahwa Allah kita, Tuhan kita, Yesus yang kita sembah, itu sama seperti seorang papa yang berjalan menuntun anak kecil ketika mereka berjalan bersama-sama. Bangsa Israel di dalam ayat yang akan kita baca dan renungkan sebentar Bapak Ibu Saudara, itu sama seperti anak kecil yang baru mau belajar untuk berjalan di dalam sebuah proses pertumbuhan untuk menuju kedewasaan. Seperti yang kita ketahui bersama, ayat-ayat ini menceritakan kisah awal di mana Tuhan menuntun umatnya keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Di pasal-pasal sebelumnya Anda bisa menemukan di mana ketika umat Israel berseru 450 tahun kurang lebih mereka menjadi budak. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengerti dan Tuhan peduli dan Tuhan mendengar seruan mereka. Akhirnya Tuhan membangkitkan Musa yang telah lari ke tanah Midian kurang lebih sekian lama 40 tahun. Tuhan berjumpa melalui semak belukar yang menyala di sana dan berbicara kepada Musa. Aku telah mendengar seruan umatku, aku tahu, aku peduli mereka. Maka sekarang aku mengutus engkau, pergi dan bebaskan mereka, tuntun mereka untuk keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Bangsa Israel sama seperti anak kecil yang baru mau belajar berjalan, dituntun untuk menuju ke dalam kedewasaan. Dituntun untuk mereka lebih bertumbuh lagi mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan seperti itu? Karena sekian ratus tahun mereka menjadi budak, bangsa Israel itu kehilangan identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Budaya Mesir itu telah tinggal secara turun-menurun di dalam kehidupan mereka. Saya melihat ketika membaca ini, saya bisa mengerti hati Tuhan. Hati Tuhan itu sama seperti seorang papa yang sedang menuntun anaknya. Tuhan itu baik Bapak Ibu Saudara. Bisakah Anda melihat sebelum bangsa Israel berjalan ke dalam perjalanan yang begitu dipenuhi dengan suka dan duka di padang gurun tersebut, ada sebuah jaminan yang Tuhan berikan atas kehidupan mereka, yaitu Allah akan menuntun mereka. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Bisakah kita melihat hari ini perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, itu merefleksikan kehidupan Anda dan saya sebagai anak-anak, sebagai umat yang dipilih, sebagai pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Bisakah Anda melihat bahwa perjalanan mereka itu merefleksikan perjalanan kehidupan kita? Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak Tuhan tentunya kita akan menemui banyak hal. Ada waktu kita mengalami suka, kita bisa bersuka cita, bersyukur. Ada waktunya kita mengalami duka, kita mungkin kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin kita mengalami ujian di dalam kehidupan. Atau bahkan bisa jadi sering kita meninggalkan Tuhan. Karena perbuatan kita sendiri sama seperti bangsa Israel. Mereka meninggalkan Tuhan. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, mereka membuat lembu berhala untuk mereka sembah.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan ketika semua itu terjadi tetap cinta pada umatnya. Dia setia, dia tetap menuntun umatnya hingga tiba ke tanah perjanjian. Nah, dari perenungan yang akan kita baca ini Bapak Ibu Saudara, ada 3 tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Anda bisa catat, yang pertama, Allah menuntun kita keluar dari kegelapan. Keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir yang tinggal di dalam kehidupan Anda, yang memperbudak Anda, yang mengikat Anda, yang membuat Anda tidak berdaya. Itulah dosa, kegelapan itu berbicara tentang dosa. Mesir berbicara tentang penyembahan berhala. Begitu banyak berhala yang mereka sembah. Mereka tidak menyembah Allah yang hidup. Dan bangsa Israel diperbudak, dikuasai oleh Firaun yang menguasai Mesir waktu itu. Ketika dosa tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita ini menjadi hamba dosa. Kita diperbudak, diikat. Tapi kita bisa keluar oleh kasih karunia Tuhan, oleh tuntunan Tuhan. Ketika hari ini kita berseru kepada Dia. Allah setia, bukan Bapak Ibu Saudara? Dia akan menyucikan, mengampuni dosa kita. Asalkan kita mau membuka hati kita, berseru kembali kepadanya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Allah menuntun kita keluar dari kegelapan, dari Mesir. Yang kedua, Allah menuntun kita di dalam proses kehidupan. Padang gurun. Bapak Ibu Saudara, dalam setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Dia itu menuntun kita. Dia itu sama seperti sekali lagi seorang papa. Waktu saya mengajari Sean berjalan, waktu dia mau belajar untuk berjalan Bapak Ibu Saudara, awal-awal saya harus menuntun dia, saya harus pegang tangannya. Supaya nanti dia tidak terjatuh. Tetapi setelah saya menuntun sekian waktu, saya harus dengan sengaja melepaskan tangan saya, supaya dia boleh berjalan sendiri tanpa saya tuntun. Bukan berarti saya tidak mengawasi dia. Bukan berarti saya meninggalkan dia. Bukan berarti saya melepaskan dia. Saya tetap mengawasi dia. Kalau ada batu, saya tahu sudah ada batu di depan, saya singkirkan terlebih dahulu batunya. Saya awasi dia kalau dia mulai sudah terhuyung-huyung, kehilangan keseimbangan, saya harus dengan segera memeluk dan menangkap dia supaya dia nggak jatuh ke tanah. Itulah Tuhan kita. Ketika Tuhan izinkan proses di dalam kehidupan kita, Allah menuntun kita dengan cara yang seperti itu. Dia nggak pernah tinggalkan hidup kita, Dia nggak pernah biarkan kita jatuh sampai tergeletak dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan satu hari kelak, ketika anak ini terus dituntun, terus dilatih, diajar, ketika dia bertumbuh dewasa, dia sadar akhirnya dia bisa berjalan sendiri, bahkan tanpa tuntunan dari orang tuanya. Artinya dia bertumbuh dewasa Bapak Ibu Saudara. Dia mulai bisa berjalan sendiri, tanpa sadari ketika Allah menuntun kita dalam sebuah proses. Kedewasaan Tuhan semakin tambahkan dalam kehidupan kita. Catat Bapak Ibu Saudara ya, proses adalah jalan untuk menuju kepada kedewasaan rohani kita di dalam Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, Allah menuntun kita kepada janjinya, tanah Kanaan. Janji Tuhan dalam kehidupan kita pasti digenapi. Katakan bersama-sama dengan saya, janji Tuhan pasti digenapi. Amin Bapak Ibu Saudara. Meskipun di Alkitab mencatat sekalipun banyak orang menganggap bahwa Allah lalai. Tapi Allah itu setia. Apa yang difirmankannya Bapak Ibu Saudara itu ya dan amin. Artinya setiap janjinya dalam kehidupan kita itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Syaratnya tetaplah setia. Jangan mengeluh. Yakobus 1 ayat 2-3 berkata seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Kata cobaan yang dimaksud di sana adalah ujian. Yang Tuhan izinkan sebab kamu tahu bahwa ujian itu terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Alkitab mencatat, anggaplah, artinya ketika suatu hari nanti, atau ketika hari ini, ada ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita berupa tantangan, masalah, kesulitan, ekonomi, keluarga, apapun itu Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan. Jangan mengeluh. Tuhan sedang mau mengajari sesuatu di dalam kehidupan kita, bukan berarti kita mengucap syukur atas penderitaan yang kita alami. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, artinya kita boleh bersyukur untuk semua pembelajaran Tuhan. Ketika kita ada di dalam sebuah proses, pembelajaran apa yang bisa kita pelajari di sana, itu yang dimaksud Tuhan. Itulah yang dimaksudkan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tekanan di dalam kehidupan kita ini tidak terelakkan, pasti akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi hidup di dalam tekanan adalah sebuah pilihan. Jadi mari hari ini kita memilih untuk mengucap syukur, tidak mengeluh. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kita jangan berharaplah hidup kita akan lepas dari yang namanya masalah atau pergumulan atau tantangan. Karena memang kita sudah tinggal di dunia yang berdosa ini Bapak Ibu Saudara. Ketika satu hari kelak nanti kita akan mengakhiri hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita akan tinggal bersama dengan Dia. Maka Alkitab mencatat di sana tidak ada lagi ratap tangis. Yang ada adalah hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, respon kita menjadi orang yang menang atau kalah, itu pilihan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi apabila hari ini kita sedang mengalami sebuah ujian atau proses, jangan menyalahkan Tuhan, jangan marah sama Tuhan. Perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dan yang tidak mengenal Tuhan, ketika Tuhan izinkan ujian itu terjadi adalah orang yang mengenal Tuhan, ada kemuliaan Tuhan di sana. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak akan mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini belajar untuk bersyukur di dalam segala keadaan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Allah menuntun kita keluar dari Mesir, berjalan ke padang gurun, menuju ke tanah Kanaan. Allah menuntun kita keluar dari kegelapan, perbudakan, berjalan melalui proses kehidupan, hingga sampai kepada perjanjian Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita belajar bersama-sama hari ini. Rema kebenaran firman Tuhan, bagaimana cara Allah menuntun kehidupan kita. Tadi kita sudah belajar 3 poin, Allah menuntun kehidupan kita untuk kita keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun melalui proses dan menuju ke tanah perjanjian. Nah, sekarang kita mau belajar dari ayat-ayat yang akan kita baca. Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Allah menuntun umatnya. Ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Kalau kita mempelajari Alkitab Bapak Ibu Saudara, seharusnya perjalanan bangsa Israel dari tanah Goshen di Mesir itu menuju ke tanah Kanaan, itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja atau beberapa minggu. Kalau mereka melewati jalur di utara, di pesisir utara. Tapi Alkitab mencatat Allah tidak menuntun mereka melalui jalan yang paling dekat. Allah membawa mereka turun ke bawah, ke arah selatan. Kita berdoa bersama-sama, Tuhan izinkan kita kembali untuk berkunjung ke tanah perjanjian. Anda akan tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel. Kita harus turun dulu ke Gunung Sinai, baru naik lagi ke utara, ke arah Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud firman Tuhan? Tentunya Tuhan mengerti kalau nanti mereka ketemu dengan bangsa Filistin, mereka itu gak siap perang. Sekian ratus tahun mereka diperbuak, mental mereka itu budak. Mentalnya belum prajurit, mentalnya belum siap. Sekalipun saya percaya Tuhan bisa bahkan tanpa bantuan orang Israel untuk mengalahkan bangsa Filistin. Tapi ada maksud Tuhan di sana. Ketika Tuhan izinkan untuk mereka gak melewati jalur yang paling dekat,
Karena Tuhan mau melatih mereka step by step, Bapak Ibu Saudara, langkah demi langkah. Untuk mereka menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh. Karena tanah perjanjian itu bukan hanya dihuni oleh orang Filistin. Ada raja-raja yang kuat di sana, ada bangsa-bangsa yang besar di sana, bangsa-bangsa yang kuat. Bapak Ibu Saudara, rema dari ayat 17 yang bisa kita pelajari adalah, yang pertama, ayo kita belajar untuk mencintai prosesnya. Katakan bersama-sama dengan saya, belajar untuk mencintai prosesnya. Kedagingan kita sebagai manusia tentunya kita nggak suka dengan proses. Kita suka jalan yang paling dekat. Kita suka jalur yang singkat. Kita suka segala sesuatu yang serba instan. Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk mencintai proses. Ada sebuah ungkapan di sekuler yang sering kita dengar ya Bapak Ibu Saudara. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Semua orang-orang yang hari ini di dunia sekuler yang mereka bertumbuh besar, sukses, ada sebuah proses, ada sebuah dapur kehidupan di mana Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan mereka hingga mereka sampai ada di titik mereka bisa sukses, mereka bisa berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara, belajar untuk cintai prosesnya. Katakan amin. Ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, artinya kita juga harus belajar untuk mencintai prosesnya. Saya percaya ada orang yang sudah berkeluarga di tempat ini. Waktu Anda berpacaran dan ingin menikahi orang yang Anda cintai, Anda berkata, aku mencintai engkau, aku mengasihi engkau. Tentu juga Anda harus mencintai prosesnya. Proses untuk mengenal dia, menerima kekurangannya. Proses untuk bertemu dengan orang tuanya, mengambil simpati dari orang tuanya untuk bisa mempercayakan anaknya kepada Anda. Itu butuh proses bukan? Dan kita harus belajar untuk mencintai proses tersebut. Karena kita mengasihi dan mencintai dan ingin menjadikan pacar kita menjadi istri kita satu-satunya sampai maut memisahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Makanya Tuhan itu memilih untuk mereka gak melewati jalur yang paling dekat. Supaya mereka bisa dilatih Tuhan. Bisa mengalami sebuah proses pertumbuhan bersama dengan Tuhan. Amin. Belajar untuk cintai prosesnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu paling tahu dan paling mengerti yang terbaik dalam hidup Anda dan saya. Sekalipun seringkali kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kau pimpin aku ke jalan seperti ini sih? Bahkan bukan hanya sampai dalam taraf bertanya. Ada beberapa orang yang sampai taraf menyalahkan Tuhan, kecewa dan marah, akhirnya berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, bukan hanya belajar mencintai prosesnya, belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Dia, Allah yang hidup. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat, pikirannya itu tidak bisa terselami. Jalannya bukan jalan kita, rancangannya bukan rancangan kita. Tetapi yang kita percaya bersama, rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan bersama dengan Dia. Katakan amin. Kita gak perlu tahu bahkan masa depan kita seperti apa. Yang perlu kita percayai bahwa Allah menuntun kita. Allah menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu seharusnya sudah cukup. Kalau Allah yang berjalan bersama dengan kita, pasti Dia adalah gembala yang baik. Dia akan membawa kita ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Belajar untuk percaya Tuhan sepenuhnya. Amin. Dan yang terakhir, dari ayat ini kita bisa belajar untuk kita mengenal pribadinya. Belajar untuk kenal Tuhan lebih, dan lebih lagi. Semakin dalam dan semakin dalam lagi. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Lewat firman-Nya. Semakin kita mengenal pasangan yang akan kita nikahi, semakin kita mengerti karakter-karakternya. Apa yang dia tidak sukai, apa yang dia sukai. Dia suka makan apa, dia tidak suka makan apa. Hobinya apa, kebiasaannya apa.
Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan mengerti petunjuk-petunjuknya di dalam kehidupan kita. Ayo semakin kita kenal Tuhan, lebih dan lebih lagi. Ini waktu-waktu yang terbaik untuk kita semakin mengenal Dia dalam kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bagaimana cara mengenal Dia lebih dan lebih lagi? Renungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Firman Tuhan berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita lanjut ya, yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Katakan bersama-sama dengan saya, berputar. Melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Katakan bersama-sama dengan saya, Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Katakan yang terakhir bersama-sama dengan saya, dengan siap sedia berperang. Kita mau renungkan 3 bagian ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi, perhatikan, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini Bapak Ibu Saudara? Mari seperti ini. Mari kita belajar, jangan fokus kepada perjalanannya. Karena kalau kita sudah membaca berputar, waduh sudah pikiran kita, wah ini lama ini, capek pasti, lelah pasti. Jangan fokus kepada perjalanannya yang cukup lama. Fokuslah dengan siapa Anda berjalan, dengan siapa yang menuntun perjalanan Anda. Tanah perjanjian memang benar adalah janji Tuhan. Itu adalah tempat pembebasan bagi Israel. Tapi toh pengalaman 40 tahun berjalan bersama dengan Tuhan yang menuntun mereka, itu akan menjadi sebuah pengalaman yang spesial ketika mereka mau belajar untuk taat. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli seberapa jauh kita berjalan, asalkan kita bersama dengan Sang Immanuel itu, kita akan menikmati, kita akan bersyukur, kita akan bersukacita kalau hati kita terus dijaga dan merespon benar di dalam segala situasi. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika Israel akhirnya sampai ke tanah Kanaan pun ada waktu-waktu mereka diserang. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena mereka di sana mulai menduakan Tuhan kembali, menyembah berhala-berhala Baal. Belajarlah untuk tidak bersungut-sungut dan mengeluh ketika berjalan bersama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini ada sebuah proses yang Tuhan izinkan membuat kita berputar-putar. Sekali lagi asalkan kita tetap dekat dengan Dia, pada waktunya kita akan sampai ke tanah perjanjian. Katakan amin. Belajar dari bangsa Israel generasi yang pertama. Mereka tidak mencapai ke tanah perjanjian. Mereka justru berakhir di padang gurun. Mengapa mereka mengeluh, bersungut-sungut, tidak percaya kepada Allah dengan sepenuh hati? Mereka sudah melihat tanda-tanda dan mujizat. Ketika tulah itu Tuhan berikan ke atas bangsa Mesir. Ketika Laut Teberau itu terbelah, tanahnya kering. Ketika turun mana dari langit, burung puyuh datang, kasut mereka itu tidak pernah rusak. Sekian puluh tahun mereka berjalan di padang gurun. Mereka melihat semuanya itu Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Artinya hari ini seperti ini. Tidak menjamin mujizat apa yang sudah Anda alami. Kedahsyatan Tuhan apa yang sudah Anda lihat. Perkara supranatural apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Kalau akhirnya kita berakhir di padang gurun. Itu semua menjadi perjalanan yang sia-sia. Jangan jadikan momen mujizat kedahsyatan Tuhan, perkara supranatural yang kita alami
menjadi sebuah sejarah dan monumen. Monumen artinya mati Bapak Ibu Saudara. Tapi jadikan semua pengalaman kita, mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, perkara-perkara supranatural yang kita alami menjadi kesaksian kehidupan, di mana akan membangkitkan kita, membangkitkan orang lain, menjadi sebuah kegerakan, sampai akhirnya kita tiba di tujuan yang Tuhan telah tentukan atas setiap hidup Anda dan saya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, tidak peduli seberapa jauh saya dan Anda melangkah di dalam kehidupan ini, berputar sekalipun, asalkan Tuhan bersama saya dan saya belajar untuk mengucap syukur, saya percaya kita semua akan sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan di sana Allah menuntun mereka berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Bapak Ibu Saudara, ini adalah jalan buntu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita maju ke depan di Keluaran pasal 14, mari kita lihat ayat 5. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu dan berkata mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Tiba-tiba mereka sadar, seperti mereka terhipnotis seperti itu ya Bapak Ibu. Sadar, loh kenapa mereka membebaskan bangsa Israel? Mereka akan kehilangan budak. Hati mereka dipenuhi oleh amarah dengan balas dendam. Karena anak-anak sulung mati kan di sana. Anak-anak sulung dari bangsa Mesir itu mati. Makanya Firaun memerintahkan semua kereta berkudanya, prajurit-prajurit yang terbaiknya untuk mengejar orang Israel. Karena Firaun berpikir, padang gurun itu telah menyesatkan mereka. Kenapa kok mereka harus menuju laut Teberau, padahal ada jalan yang mudah, jalan yang singkat. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sebuah peristiwa di sini. Di mana ketika Tuhan mengarahkan mereka ke laut Teberau, yang adalah jalan buntu, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Bangsa Israel yang pada mulanya bersuka cita, bergembira, mungkin menari, menyanyi, 180 derajat berubah ketika mereka tahu Firaun dan semua kereta berkuda dan semua prajuritnya sedang mengejar mereka. Coba kita lihat ayatnya yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Terjadi sebuah perubahan atas bangsa Israel pada waktu itu. Keadaan deadlock, jalan buntu dialami oleh Musa dan Israel pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Tapi perhatikan ya, respon mereka berbeda. Respon jutaan orang yang mengikut Musa dan seorang Musa yang minoritas sendiri pada waktu itu bersama dengan Harun berbeda. Bangsa Israel panik, ketakutan, menggerutu, menyalahkan Musa, menyalahkan keadaan dan pengen kembali ke Mesir. Lebih baik mereka berkata, lebih baik aku jadi budak di Mesir daripada mati di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Tidak menggaransi dan menjamin mujizat-mujizat yang Tuhan telah lakukan atas mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka kehilangan iman kepercayaan mereka ketika mereka menemui jalan buntu, deadlock di tepi laut Teberau tersebut. Berapa banyak sering kali kita seperti itu? Ketika menemui deadlock, ketika menemui jalan buntu, kita mulai mengeluh, kita mulai menggerutu, dan mungkin kita berkata, lebih baik aku hidup sama seperti yang lalu. Bapak Ibu Saudara, keadaan itu tidak pernah menghancurkan iman kita. Tetapi keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita justru mengekspos kualitas iman kita yang sebenarnya itu seperti apa. Oleh sebab itu, penting
setiap kehidupan kita untuk memiliki iman yang benar. Bukan hanya iman yang besar, tapi iman yang benar Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sekalipun sering kita kurang percaya, seringkali kita khawatir. Asalkan kita punya benih iman yang benar, benih iman yang benar itu akan menjadi fondasi yang kokoh Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Tuhan rindu kita memiliki iman yang benar ketika kita berjalan mengiring Dia. Sebab dengan iman yang benar sekecil apapun, maka iman itu akan tetap bertahan karena memiliki fondasi yang benar. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Jutaan orang panik, tapi Musa tetap tenang karena imannya teguh di hadapan Tuhan. Lihat ayatnya yang ke-13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap, dengan kata lain tetap tenang. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow. Ketika kita percaya dengan iman yang benar, tenang. Tuhan yang akan berperang bersama-sama dengan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi hari ini kalau kita menemui deadlock, jalan buntu oleh karena keadaan yang terjadi, periksa dulu. Kalau karena dosa Anda, bertobatlah. Kalau itu karena hawa nafsu kita, segeralah kembali kepada Tuhan. Tapi kalau karena itu Tuhan izinkan ada sebuah deadlock yang terjadi di dalam kehidupan Anda, kita punya Allah yang kita sembah, yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Pintu yang tertutup sekalipun akan terbuka karena Dia Allah yang berperang bersama dengan kita. Jangan panik Bapak Ibu Saudara. Serahkan ke tangan Tuhan yang penuh kuasa hari ini. Mungkin saya gak tahu Anda sedang bergumul apa. Anda mengalami deadlock di dalam kehidupan Anda. Anda mengalami jalan buntu. Serahkan sepenuhnya kehidupan Anda ke tangan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang mengerjakan. Yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Saya berdoa firman Tuhan ini akan mencelikkan mata rohani Anda. Untuk Anda mulai merenungkan dan mendeklarasikan kembali bahwa Tuhan adalah gunung batu dan keselamatanku. Kata pemazmur, kepada siapakah aku harus takut dan gemetar? Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat, dan firman Tuhan berkata selanjutnya, dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat ini kontradiksi dengan ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya dikatakan di mana Allah takut kalau mereka melewati jalur yang paling dekat, bertemu dengan bangsa Filistin, mereka tidak siap perang. Tapi di ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata dengan siap sedia berperang. Apa yang dimaksud di sana Bapak Ibu Saudara? Saya membaca terjemahan yang lainnya. Yang dimaksud dengan siap sedia berperang adalah mereka itu ketika berjalan keluar dari tanah Mesir, mereka itu mempersenjatai dirinya. Saya nggak tahu mungkin dengan barang-barang yang bisa mereka bawa dari tanah Mesir, mungkin cangkul mereka, parang, apapun. Mereka berjalan dengan mempersenjatai diri mereka Bapak Ibu Saudara. Nah, dari ayat 14 di sini, sebenarnya kita sudah bisa dapati Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksud bukan berarti mereka pada waktu itu sudah memiliki mental prajurit, bukan. Bukan berarti pada waktu itu mereka sudah, kalau nanti perang mereka sudah siap, bukan. Di ayat sebelumnya kita tahu sebenarnya mereka itu nggak ready berperang, hanya mereka mempersenjatai dirinya saja. Di pasal 14 kan kita sudah mengerti, waktu prajurit Firaun datang, kalau mereka ready berperang, mereka akan melawan. Tapi mereka ketakutan, bukan? Artinya mereka nggak siap sebenarnya. Nah, ada satu rema dari ayat ini yang melompat di hati saya. Bapak Ibu Saudara, mengikut dan berjalan bersama dengan Tuhan di dalam tuntunannya, itu butuh sebuah tekad
dan modal yang kuat, yaitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya semangat yang di luar, tetapi yang di dalam ini harus kokoh dan kuat, Bapak Ibu Saudara. Sekian tahun mengiring Tuhan, perjalanan saya sangat sedih. Saya tidak bersuka cita ketika melihat orang-orang jatuh, meninggalkan rencana dan panggilan Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang yang memulai start yang berapi-api. Tidak ada yang salah, kita harus memulai dengan awal yang benar tentunya. Tapi pada perjalanannya, pada prosesnya, banyak orang yang jatuh. Kenapa? Karena semangatnya hanya di awal. Semangatnya hanya tampilan luar. Dia nggak membangun apa yang di dalam, Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi orang Kristen yang seperti ini. Tampilan di luar, packagingnya keren, bagus. Tapi jauh di dalam hati kita hancur, bobrok. Dan sebenarnya kita sudah kehilangan api kita dengan Tuhan. Jadilah orang Kristen yang sejati, bukan orang Kristen yang palsu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Terekspos benar-benar iman mereka di Keluaran pasal ke-14. Katanya dengan siap sedia berperang, tapi nyatanya mereka ketakutan dan panik waktu bangsa Mesir mengejar mereka. Bapak Ibu Saudara, jadilah orang Kristen yang sejati, kuat di dalam. Apa yang di dalam akan mencerminkan kekuatan sesungguhnya yang bisa nampak luar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Samuel melihat anak-anak dari Isai, orang-orang yang kekar, hebat, kuat. Tapi Allah berbicara kepada Samuel, aku tidak melihat apa yang di depan mata, tapi aku melihat jauh lebih dalam apa yang ada di dalam hati. Datanglah seorang Daud yang kemerah-merahan, imut. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, inilah raja yang akan kuurapi selanjutnya, yang akan menggantikan Saul. Bapak Ibu Saudara, mari bangun apa yang dari dalam. Jangan hanya tampak luar. Saya berdoa sungguh setiap kita hari-hari ini menjadi orang Kristen yang seperti ini. Tuhan mengerti, Tuhan itu paling tahu kehidupan kita. Jadilah orang Kristen yang sejati. Be a real Christian. Bukan orang-orang Kristen yang palsu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara. Bahkan setelah ratusan tahun berselang, Bapak Ibu Saudara, Yusuf yang oleh anugerah Tuhan, dari ayat ini kita bisa membaca bahwa dia mau menunjukkan bahwa janji Tuhan itu sempurna sebelum dia mati. Dia berpesan kepada anak-anaknya bahwa nanti pasti kita akan keluar dari tanah ini. Pasti Tuhan akan membawa kita ke tanah perjanjian. Jadi jangan lupa kalau kamu keluar suatu hari nanti, jangan lupa bawa tulang-tulangku untuk dikuburkan di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahkan di kitab Ibrani dinotis bagaimana iman Yusuf. Ibrani 11 ayat 22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Amazing, walaupun sudah menjadi tulang belulang, Yusuf dengan iman tahu bahwa janji Allah itu hidup dan kekal sampai selama-lamanya. Artinya seperti ini, sampai lanjut usia kita, sampai memutih rambut kita seluruhnya, sampai perjalanan bahkan hidup kita di dunia ini sudah selesai, janji Tuhan itu adalah tetap, kasih setia dan anugerahnya selalu terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun hari ini kita belum melihatnya, Bapak Ibu Saudara. Dengan iman, Yusuf percaya dengan janji Tuhan. Satu hari kelak, dia percaya bahwa Tuhan tetap akan menepati janjinya kepada umatnya. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Amazing sekali. Ayat 19 mengajari kepada kita untuk percaya kepada janjinya dengan sepenuh hati. Hari ini Anda belum melihatnya.
hari ini Anda belum mengalaminya, percaya dengan iman yang benar di hadapan Tuhan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, Anda catat aja. Ini bisa menjadi satu khotbah lagi yang panjang kalau kita berbicara tentang tiang awan dan tiang api. Tapi kurang lebih seperti ini, arti tiang awan dan tiang api. Yang pertama adalah tiang awan dan tiang api adalah sebuah penuntun di dalam sebuah perjalanan. Tiang awan dan tiang api tersebut menuntun mereka ke tempat yang sama sekali mereka belum pernah tuju. Mereka tahu di padang gurun tersebut. Mereka hanya belajar saja untuk taat melangkah, berjalan aja dalam tuntunan tiang awan dan tiang api tersebut. Sama seperti kompas Bapak Ibu Saudara yang menuntun dan mengarahkan mereka. Terus yang kedua, tiang awan dan tiang api adalah lambang sebuah kehadiran Allah, the presence of God. Keberadaan tiang awan dan tiang api itu menuntun mereka ke dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Bahkan bukan hanya berhenti hanya untuk menuntun mereka, tapi tiang awan dan tiang api tersebut melambangkan kehadiran Allah Bapak Ibu Saudara. Bahkan melalui tiang awan dan tiang api tersebut, kalau Anda membaca kitab Bilangan, Allah hadir dan berbicara secara supranatural dalam kehidupan umatnya. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Bahkan di tengah perjalanan kehadiran Allah melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita akan menuntun dan berbicara kepada setiap Anda dan saya untuk menuntun Anda kepada jalan-jalannya. Dan yang terakhir, tiang awan dan tiang api itu melambangkan sebuah proteksi dan benteng perlindungan. Ketika Allah yang menuntun kita berjalan bersama-sama dengan kita, jangan takut, ada proteksi, ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup Anda dan saya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita tidak bisa melihat secara langsung sama seperti bangsa Israel melihat tiang awan dan tiang api dengan mata mereka secara jasmani. Hari ini kita adalah umat perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara. Tiang awan dan tiang api hari ini telah digantikan oleh Roh Kudus yang Tuhan curahkan atas setiap kehidupan anak-anaknya. Dialah yang menuntun hidup kita. Dialah yang terus berbicara di hati kita. Dan dialah yang terus memproteksi kita, menjaga dan melindungi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa biar firman Tuhan hari ini bisa memberkati Anda. Sekali lagi mengingatkan kepada Anda, kita punya Allah yang menuntun umatnya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun Anda berada hari ini. Kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hati dan hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang menuntun kehidupan umatnya. Kami bersyukur kami punya Allah yang menuntun jalan-jalan mana yang harus kami tempuh di dalam kehidupan kami. Untuk kami menuju tanah perjanjian. Kami mau belajar untuk tenang. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu. Izinkan Roh Kudus berbicara atas setiap kehidupan kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Kau lepaskan dari kasih-Mu. Thank you Jesus. Lewat lembah kelam
Kau temani aku. Thank you Holy Spirit. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari sama-sama kita katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Dalam nama Yesus Tuhan, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Tuhan, namamu berdoa saat ini dalam nama Yesus. Hari ini kalau ada jemaat Tuhan, Anda sedang mengalami deadlock dalam hidup Anda. Anda sedang mengalami, Anda berdiri di tepi laut Teberau. Di belakang Anda ada Firaun dan semua prajurit serta kereta berkudanya yang hendak menghancurkan hidup Anda. Dan tidak ada jalan keluar di depan. Saya berdoa hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tenang. Berdirilah tegak. Lihat Tuhan yang akan berperang untuk hidup Anda dan saya. Bagian kita hanya taat saja, percaya saja. Belajar untuk mengenal Dia dan kehendak-Nya. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa Tuhan. Kami percaya, kami menyembah Allah yang bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Semua deadlock, semua jalan buntu yang ada di depan kami akan terbuka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, urapi jemaat-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, yang berbicara dalam hidup kami, yang memproteksi hidup kami. Untuk kami diberikan hikmat dan kekuatan, untuk kami tetap kuat berjalan mengiring. Tidak peduli seberapa jauh kami harus berputar, berjalan. Selama Engkau ada di sisi kami. Kami tahu one day, satu hari kelak, kami akan tiba di tanah perjanjian yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk mengucap syukur. Kami tidak mau bersungut-sungut. Ampuni kami Tuhan, kalau sering kami mengeluh bersungut-sungut. Kami tidak mau berakhir di padang gurun. Kami mau sama seperti Joshua dan Kaleb dan generasi kedua dari Israel yang akhirnya menginjak tanah perjanjian. Karena percaya kepada Tuhan. Karena setia di dalam proses Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi jemaat-Mu. Nama Yesus, berikan kekuatan kepada setiap yang lemah, sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja saat ini, mengalir dari tempat ini, mengalir atas setiap rumah-rumah, atas setiap pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menangkap pesan firman Tuhan ini di dalam hati dan hidup mereka. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
Bapa kekal mulia. Mari kita angkat tangan kita. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, katakan bersama-sama dengan saya. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan yang akan senantiasa mengurapi Anda, menyertai Anda, menuntun Anda. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang menyertai Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah yang sama yang hari ini kami percaya dan yang kami sembah. Dan selalu menyertai kami kemanapun kami berjalan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biar penyertaan-Mu, kasih setia anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua jemaat yang menerima berkat Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Are you ready? Come on! Clap your hands in the air. Come on, say Jesus.